saling hujat sesama anak bangsa. Ini lebih mahal, ini kos yang sangat besar untuk Indonesia. Kalau kemudian kita Pancasila, kita butuh NKRI tetap eksis, tetap bersatu kuat, maka suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus kembali menggunakan sistem pemilu tertutup dan pemilihan presiden dikembalikan kepada MPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Kali ini kita ingin mengoreksi kembali tentang kita berbangsa dan bernegara. Konsep kita berbangsa dan bernegara. Kalau kemudian Pancasila adalah harga mati, Pancasila adalah final, mestinya kita bisa menurunkan ego kita sebagai anak bangsa, terutama para pemimpin-pemimpin bangsa, elit-elit bangsa, untuk betul-betul mengaplikasikan Pancasila. Contoh, terkait dengan permusyawaratan perwakilan. Indonesia memang paling tepat menggunakan mekanisme permusyawaratan perwakilan. Karena kita adalah negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Kita adalah negara yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa paling banyak di dunia. Artinya, dengan sistem perwakilan, itu menjadi pilihan ideal. Artinya, komitmen para pendiri bangsa itu betul. Dalam situasi geopolitik Indonesia yang menjadi negara kepulauan terbesar, bersuku berbangsa-bangsa yang paling banyak di dunia ini, yang paling tepat ketika menggunakan permusyawaratan perwakilan, termasuk untuk menentukan para pemimpin. Jadi kalau kita hari ini mau objektif, kalau kita hari ini mau sadar, kita sudah melampaui batas dari para cita-cita pendiri bangsa. Yang dimaksud melampaui batas, kalau kemudian amanah Pancasila adalah permusyawaratan perwakilan, dan di mana-mana kita bikin komitmen saya itu orang Pancasila, Pancasila harga mati, NKRI harga mati, tapi para elit keberatan ketika sistem pemilu dirubah menjadi sistem tertutup. Ini kan rancu. Dengan sistem tertutup, kita percayakan sepenuhnya kepada partai politik untuk bisa melakukan kaderisasi. Hasilnya pasti butuh proses. Awal-awal kemerdekaan, partai politik banyak melakukan eksperimen-eksperimen kaderisasi, ada yang hasilnya baik, ada yang kurang baik, ada yang belum baik. Itu proses, semua hal butuh proses. Tidak abrah-kadabrah kemudian menjadi kader yang baik, calon pemimpin yang baik, baik untuk Indonesia. Tapi ini proses, dan hari ini kita sudah hampir 1 abad merdeka. Kita akan berusia 1 abad dalam beberapa tahun yang akan datang, 2045, sekarang 2023, artinya sudah sangat dewasa. Mestinya kita bisa berpikir jernih bahwa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa, yaitu Pancasila yang di dalamnya terkandung permusyawaratan perwakilan, itu bisa diimplementasikan dalam kita berbangsa dan bernegara, termasuk dalam suksesi kepemimpinan. Kita punya wakil rakyat, kita punya majelis permusyawaratan rakyat. Kenapa kita tidak fungsikan kembali? Di era Orde Baru, presiden dipilih oleh MPR. Kemudian muncullah otoritarianisme gaya Soeharto. Tapi waktu itu kelemahannya satu, tidak ada KPK. Di Orde Baru tidak ada KPK. Bukan berarti yang terjadi di era Orde Baru melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, buruknya semua karena faktor MPR. Tapi karena ada faktor lain, pengawasan yang kurang. Artinya, tidak semua yang pernah berjalan
di era Orde Baru termasuk MPR yang bersidang memilih presiden dan wakil presiden. MPR memilih presiden dan wakil presiden tidak memiliki kesalahan secara substansi. Toh hasilnya kemudian ada otoritarianisme, ada kediktatoran, ada korupsi yang dahsyat. Ini yang perlu diperbaiki pengawasannya. Di era Orde Baru memang tidak ada KPK. Ini contoh. Artinya saya adalah anak bangsa Indonesia yang setuju pemilu pertama dilakukan secara tertutup. Artinya kaderisasi sepenuhnya kita serahkan kepada partai politik. Yang kedua, Pilpres itu dilakukan secara perwakilan. Dikembalikan ke MPR. Sepenuhnya tanggung jawab MPR untuk menentukan siapa pemimpin masa depan kita. Kalau MPR dinilai tidak mampu menetapkan calon presiden atau presiden RI yang baik, ini tentunya yang perlu dievaluasi adalah bagaimana ketika kita menentukan calon-calon pemimpin, calon-calon wakil kita baik di DPD ataupun DPR RI. Sehingga ke depan kita akan lebih berhasil secara maksimal. Artinya begini, satu, kos politik Pilpres ataupun pileg itu luar biasa besar. Dan itu lebih bermanfaat untuk Indonesia, untuk masyarakat, untuk pembangunan. Satu, ketika dilakukan secara langsung. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah konflik horizontal ketika menjelang pemilu di 2019 sudah cukup menjadi referensi kita untuk menjaga kedaulatan kita sebagai bangsa, untuk menjaga keutuhan kita sebagai NKRI. Janganlah kita mau mengorbankan NKRI ini. Sekarang tahun politik masih jauh dari 2024, kurang lebih 1 tahun momentum Pilpres, sudah begitu ngerinya percakapan-percakapan di medsos. Sudah keluar dari adat ketimuran, sudah keluar dari akhlakul karimah, saling hujat sesama anak bangsa. Ini lebih mahal, ini kos yang sangat besar untuk Indonesia. Kalau kemudian kita Pancasila, kita butuh NKRI tetap eksis, tetap bersatu kuat, maka suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus kembali menggunakan sistem pemilu tertutup dan pemilihan presiden dikembalikan kepada MPR. Selain kosnya lebih murah, biayanya lebih murah, biaya itu bisa digunakan untuk pembangunan, tapi yang terpenting anak bangsa tidak saling hujat antara anak bangsa. Tidak saling menghina antara anak bangsa. Keutuhan NKRI semakin terjaga. Itu yang terpenting. Jadi sekali lagi kita harus berani menyuarakan demi NKRI dan demi cita-cita para pendiri bangsa, pemilu dilakukan secara tertutup, presiden dipilih oleh MPR menjadi mandataris MPR. Kekurangannya adalah pengawasan, lakukan pengawasan yang ketat, bentuk lembaga pengawasan KPK atau ada KPK khusus eksekutif, ada KPK khusus legislatif, ataupun apa namanya, yang penting pengawasan supaya meminimalisir angka-angka korupsi. Kalau kemudian potensi rawan otoritarianisme, ada hak impeachment. Itu menjadi lebih dinamis dan persoalan hanya di kalangan elit, di kalangan rakyat bawah tetap kondusif, mencari nafkah, bertanggung jawab untuk keluarganya masing-masing, perekonomian jalan. Itu yang kita butuhkan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat untuk kita bersama-sama jaga NKRI. Saya Basro Sadi, Abadi Jaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.